Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Al-ayah. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas izin Allah dan atas kehendaknya kita bisa berkumpul di majelis ini, di masjid ini untuk bertatap muka belajar. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan memahami, mempelajari tentang bacaan salat. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji atau mempelajari tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita memahami makna bacaan salat, masih lanjutan dari kita belajar Al-Quran dari dasar, karena ini masih saling keterkaitan satu sama lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai pada kita yang mengharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan di antara syafaatnya adalah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita kaji dan tadaburi adalah merupakan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa setelah sebelumnya kita mengkaji surat Al-Fatihah atau bacaan Al-Fatihah? Itu karena pentingnya surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam salat. Karena kalau rukunnya tidak ada, maka batalah salat kita. Tapi ketika kita memahami makna bacaan salat atau kita tahu arti bacaan salat, bukan merupakan syarat sah salat, tetapi salah satu cara untuk kita menuju khusyuk, atau salah satu cara kita memahami apa ayat yang kita baca, bacaan yang kita baca, terutama di dalam sholat. Maka ini ada judul kecilnya, upaya menikmati indahnya dialog suci dengan ilahi. Jadi ketika kita sholat itu sejatinya kita ngobrol dengan Maha Pencipta, dengan Sang Maha Pencipta, dengan yang telah menciptakan kita, dengan yang Rabbun Ghafur, yang Maha Pengampun kepada kita. Maka dari itu bagaimana kita memahami setiap bacaan salat yang kita baca. Di ayat disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Salat yang bagaimana dulu yang bisa mencegah kekejian dan kemungkaran? Salat seperti apa yang dikerjakan itu? Jadi disebutkan dari qad aflahal mu'minun, sungguh telah untung orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang fi sholatihim khashi'un, dalam sholatnya itu khashi'un, khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak mendengar apapun, khusyuk tidak kita melihat apapun, tetapi ketika kita sholat itu menghadirkan hati kita, memahami, diantaranya memahami bacaan yang kita baca. Jadi menghadirkan hati kita ketika kita sholat, bahwa kita tuh sedang sholat. Terkadang, dan usikum wa nafsi tidak menafikan, saya pun ketika misalkan melaksanakan sholat, terkadang ketika dalam sholat, ingat tadi itu lupa naruh sesuatu di mana, ingatnya pas sholat. Jadi kalau misalkan lupa, ada anekdot sholat gitu, supaya ingat kita nyimpennya di mana. Jadi bukan berarti kita melaksanakan sholat itu ketika kita lupa sesuatu, atau ketika kita misalkan lupa sholat, bukan ya.
Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu ketika kita ingin berdoa. Karena sholat dalam bahasa Arab itu, sholla yusolli adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka latar belakangnya kenapa membahas kita memahami bacaan sholat, diantaranya tentang hadis tentang sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amali sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah. Maka ketika sholatnya itu baik, qad aflaha wa anjah, telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya itu rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh telah merugi. Jadi ketika kita sholat kita benar, ketika kita sholat kita sudah betul dalam hal dalam tata cara, dalam pelaksanaannya. Karena ketika kita mau melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu, itu diawali dengan tanda masuk waktu sholat, yaitu adzan. Kemudian tandanya sholat akan diberdirikan, yaitu iqomah, atau bahasa Sundanya qomat ya, iqomah. Maka ketika iqomah dikumandangkan berarti tanda sholat mau dilaksanakan. Berbeda kalau adzan itu waktu sholat sudah masuk. Maka ketika tadi, kenapa Ustaz ongkoh sholat tapi misalkan maksiat aya wae, kemungkaran aya wae, berarti belum mendirikan sholat. Iqomah, aqoma yuqimu iqomah, itu asal kata artinya adalah mendirikan, berarti baru sekedar mengerjakan sholat atau amila ya'malu. Makanya bukan mengerjakan sholat tetapi mendirikan sholat. Makanya wajar ketika misalkan ongkoh sholat rajin tetapi misalkan ngagibah wae atau napi goreng kata tangga ke saudara dan lain sebagainya, mungkin saja bisa dikoreksi, sholatnya mungkin belum benar. Ada disampaikan ketika misalkan hidup kita berantakan atau waktu kita tidak teratur dalam menyusun suatu waktu, perbaikilah sholatnya. Kenapa? Ketika kita menyusun sholat kita, mengagendakan sholat kita, insya Allah akan teratur. Kenapa? Karena dalam sholat 5 waktu sudah teratur waktunya. Nggak mungkin sholat subuh di waktu zuhur, nggak mungkin sholat zuhur di waktu isya. Itulah manajemen waktu dalam Islam, Masya Allah. Jadi sudah di dalam sholat pun kita menyiapkan toharoh terlebih dahulu, wudhu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Kemudian persiapan tata caranya, suci dari tempat, suci dari pakaian. Kemudian selanjutnya, karena ada yang namanya rasa, ada yang namanya dzauq ketika kita melaksanakan sholat itu sendiri. Ketika kita memahami bacaan itu sendiri, tentunya ada rasa takut, ada rasa harapan, ada rasa cinta yang ingin dihadirkan. Tentunya hati kita hadir, hati kita henteu malawung ya Pak, Bu. Henteu malawung teh dalam arti ketika kita sholat, diri kita hadir, diri kita berdiri untuk sholat, tetapi hati kita kamana. Makanya ketika khusyuk itu bukan berarti tenguping nanaon, tengaraos nanaon, tidak merasakan apapun, tetapi ketika hati kita kamana, kita kembalikan lagi bahwa kita tuh sedang sholat. Di antaranya dengan memahami bacaan yang kita baca. Maka sebagian ulama salaf menyatakan bahwa setiap ibadah harus diiringi dengan perasaan yang pertama, cinta dengan pengagungan. Maksudnya apa? Ketika kita mendengar zat, nama dan sifat Allah dengan asmaul husnanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tentunya mengagungkan nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Dengan disebutkan Allah Maha Pengampun, berarti pengampunnya sangat luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Dengan Allahu Akbar, Allah Maha besar-besarnya, Allah Maha besarnya Allah itu melebihi segala sesuatu, melebihi besarnya dari segala urusan yang kita punyai, melebihi apapun yang kita fikirkan. Makanya ketika kita berharap, tentunya dengan mengagungkan ta'ziman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini adalah khauf, takut terhadap ancaman azab atau siksaan ketika ada ayat-ayat yang kita bacakan.
Makanya ketika kita misalkan tentang ayat-ayat tentang siksaan atau azab neraka, tentunya kita merasa takut terhadap ancaman yang ada di ayat yang kita baca. Kita roja berharap, tentunya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ingin nikmat apa dari ayat-ayat yang kita baca. Tentang ayat-ayat disebutkan nikmat, surga, nikmat dan lain sebagainya, tentunya kita berharap ada roja. Jadi ada khauf, ada roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang dicantumkan, apa yang dibacakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Maka ketika ada cinta dan pengagungan dalam diri kita, ada khauf, ada roja, maka senantiasa hadir hati kita di dalam salat kita, hati kita hadir dalam memahami salat atau bacaan yang kita baca. Maka dari itu perasaan-perasaan tersebut itu akan muncul ketika kita berharap, ketika kita takut kepada Allah dan kita cinta dengan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tips singkat ya untuk memahami, untuk menuju salat khusyuk, menuju salat khusyuk. Di antaranya adalah memahami makna bacaan yang kita baca. Makna, karena dalam arti yang sesungguhnya ada makna yang tersirat terhadap bacaan yang kita baca dalam salat. Maka ketika kita salat berapa persen sih kita ingat kepada Allah? Apakah misalkan ketika kita sudah takbiratul ihram? Takbiratul ihram berarti mengharamkan segala sesuatu bacaan, gerakan di luar gerakan dan bacaan salat. Maka disebutkan dalam hadis sebelumnya, hadis Muawiyah, ketika bersin ya, bilang alhamdulillah ya rahmukallah, itu di luar ada bacaan zikir, di luar bacaan salat pun itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan ketika misalkan kita salat alhamdulillah atau yarhamukallah atau yahdikumullah, karena ada zikir di luar salat. Maka berapa persen kita menghadirkan hati kita, menghayati ucapan dan gerakan yang kita lakukan dalam salat? Maka sahabat Nabi Ammar bin Yasir menyatakan la yuktabu lirrajuli min salatihi ma saha anhu. La yuktab, tidaklah dicatat lirrajuli bagi seorang min salatihi dari salatnya itu ma saha anhu, apa-apa yang ia lalai. Maksudnya itu la yuktab itu tidak dicatat sebagai pahala. Maka ketika kita misalkan ingat sesuatu atau misalkan lupanya, yang namanya setan mengganggu kita dalam segala hal, baik dalam sholat kita, ketika kita berdoa, ngaganggu yuwaswis di dalam di diri kita. Apalagi ketika imam di mimbar, waduh ngadeg-degnanya Pak pertama kali ngadeg-degna nu kantos nyobian, maksudnya tuh seketika ayat yang kita sudah hafalkan, bacaan yang kita sudah baca, naon teh tadi teh lupa lagi, yaitu yuwaswis tehnya, yuwaswis mengganggu ke dalam diri kita. Maka ketika kita menghadirkan hati kita, menghayati ucapan dan gerakan dalam salat, mengurangi lalai, mengurangi lupa, mengurangi mengurangi ketidakhadirannya hati kita di dalam salat. Maka salah satu caranya adalah dengan memahami makna bacaan yang kita baca. Kemudian selanjutnya banyak berzikir kepada Allah. Kenapa banyak berzikir kepada Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Mungkin di luar salat ada yang belum terbiasa dengan zikrullah atau dengan zikir Allah, atau ada yang sudah terbiasa dengan mengingat Allah. Maka ketika kita sudah terbiasa dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, maka hati akan senantiasa menjadi tenang. Maka ini menjadi barometer, menjadi ukuran kepada kita. Ketika hati kita tidak tenang, mungkin bisa jadi kita lupa zikrullah, kita lupa mengingat Allah. Atau bahkan misalkan ketika kita hidup kita pabaliut, pabalatak, mungkin kita jauh dari Allah, mungkin jauh dari sholat, mungkin sholat kita berantakan. Itu barometer kebalikan lagi kepada kita. Kunaon ieu pabaliut atau berantakan? Mungkin kita, itulah teguran Allah untuk senantiasa kita bermunajat kepada Allah, untuk senantiasa kita zikrullah. Salah satu caranya adalah dengan
hati kita itu senantiasa ingin tetap tenang, yaitu zikrullah, diantaranya dengan sholat. Kemudian wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikanlah sholat untuk mengingatku, zikrullah. Dan diantaranya karena dari awal rangkaian sholat sampai kita salam itu rangkaian ucapan dan perbuatan yang diantaranya berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang ketiga untuk sholat khusyuk, untuk memahami bacaan sholat, menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Maka ketika kita menempatkan sesuatu tentunya ada tempatnya. Nggak mungkin kita menaruh sepatu yang mahal jutaan rupiah dan bermerek, tidak mungkin menyimpan di kepala kita ya Pak, Bu. Dan mungkin harga peci, harga kopiah itu tidak semahal mungkin pakaian atau alas kaki atau sepatu yang kita miliki. Dan tentunya tetap akan di atas kepala kita. Maka setiap tempat, setiap perbuatan ada tempatnya. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita sedang mau ngobrol ke Allahnya Pak, Bu, ngobrol ke Allahnya itu, yang menghadirkan hati kita, memosisikan hati kita bahwasanya di luar sholat itu heula lah, simpen heula atau tunda dulu. Oh iya, misalkan aya bisnis miliaran rupiah, heula sholat heula ketika memang sudah waktunya, ketika memang sudah masuk waktu sholat, ditunda dulu, bukan mengutamakan sholat di awal waktu, mengutamakan sholat ketika kita melaksanakan sholat fardu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka minta tolonglah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya melaksanakan sholat itu sungguh berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Beratnya tanya ketika kita iya kayak urusan dunia can beres ya, can beres, misalkan nonton sinetron can beres, terkadangnya Pak, Bu, can beres ya bola ya, can beres bola dan lain sebagainya, can beres, yaitu berarti kita masih mengutamakan dunia terlebih dahulu sebelum sholatnya. Itu mungkin jadi introspeksi buat diri kita sendiri. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini hurufnya terpisah. Alladzina, yaitu orang-orang, yadunnuna, mereka mengira, mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu kepada Allah raji'un, akan kembali. Jadi khusyi'un, orang yang khusyuk ini meyakini bahwasanya mereka akan bertemu Rabb mereka, akan bertemu Tuhan mereka di sholatnya, akan ngobrol, akan bermunajat, nyuhunkeun pitulung ka Allah. Maka mereka yakin bahwasanya akan bertemu Rabb mereka, dan kepada Allah lah raji'un, mereka akan kembali. Kemudian tips yang selanjutnya adalah selalu meningkatkan ilmu yang bermanfaat, diantaranya dengan menghadiri kajian-kajian ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, karena innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, karena sesungguhnya orang yang takut khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Tentunya dengan yakin, dengan mengetahui ada ilmu qabla amal, ada ilmu dulu sebelum kita melaksanakan sesuatu, ada ilmu dulu kita sebelum mengerjakan sesuatu. Makanya ketika kita mau membaca Al-Quran, tentunya ketika mengheja dulu dari huruf hijaiyah. Kemudian ketika kita mau membaca Al-Quran, tentunya dari hukum-hukum tajwidnya terlebih dahulu, makharijul hurufnya, dan kita memahami ilmunya. Atau ketika kita mau misalkan membangun atau sebuah bangunan, tentunya kita tahu dulu bahan bangunan seperti apa, konstruksi bangunan seperti apa, dan tentunya semua itu ada ilmunya. Maka ada ilmu qabla amal, ada ilmu sebelum melaksanakan segala sesuatunya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah menghayati dan meyakini bahwa setiap kita berzikir kepada Allah, bahwa setiap kita di dalam atau di luar sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang ngobrol dengan Allah, kita sedang meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Allah akan menjawab bacaan kita dengan jawaban yang sesuai. Maka di pembahasan sebelumnya, di kajian sebelumnya tentang surat Al-Fatihah, mungkin saja ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu mungkin saja belum benar, sehingga ketika belum benar bacaan kita, Allah belum mengabulkan, Allah belum mengijabah permintaan kita, munajat kita. Mungkin saja hati kita belum hadir, atau mungkin saja belum pas atau belum tepat bacaannya, sehingga itu maunya apa ini hamba, kita tuh sedang mau apa kepada Allah teh, meminta apa kepada Allah teh, sudah benarkah kita bermunajat kepada Allah, meminta, berzikir pada Allah. Kemudian salah satu tips dan trik selanjutnya untuk sholat khusyuk adalah meminta tolong kepada Allah agar kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah. Mungkin saja sholat kita yang akan dilaksanakan itu, atau yang tadi dilaksanakan, mungkin saja itu sholat terakhir kita. Kalau kita memahami seperti itu, tentunya kita akan bersungguh-sungguh dalam sholat kita, dalam melaksanakan sholat yang mungkin saja yang terakhir di hari ini. Maka ketika kita meyakini itu, tentunya akan menghadirkan hati kita, akan sepenuhnya sholat itu mungkin sholat terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyerahkan sholat kita yang terbaik, bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, ini makanya diajarkan dalam doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ketika Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beres sholat. Ini bacaan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baru mukadimahnya Bapak Ibu. Baru mukadimah sebelum kita ke pembahasan tentang sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat, kita samakan dulu pengertiannya, pengertian secara bahasa dan istilah. Maka dalam sholat ini diambil dari bahasa Arab, sholla yusolli. Sholla yusolli ini adalah da'a yada'u, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya disebutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, hukum, rukun, dan bacaan tertentu. Kemudian dalam secara bahasa ini, dalam surat At-Taubah ayat 103, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu untuk menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sholli alaihim, maka salat di sini adalah doa. Jadi secara bahasanya adalah doa. Kemudian secara istilahnya as-sholatu muftatahatun bi takbiratul ihram wa muhtatamun bis salami bi aqwalin wa af'alin. Jadi secara istilah itu, sholat itu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan aqwa, dengan afwa, dengan perkataan-perkataan dan pergerakan-pergerakan tertentu. Ini kama qala ar-rafi aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Jadi secara syariat disampaikan dalam Syekh Muhammad Qasim Al-Gharabili kitab Fathul Qarib. Ini disebutkan aqwal itu, salat itu adalah perkataan-perkataan yang diawali muftatahatun bitakbir dengan takbiratul ihram, muhtatamatun ditutup bitaslim dengan salam, bisyara'it dengan syarat-syarat tertentu, makhsusah yang khusus. Jadi ada perkataan-perkataan, adanya doa-doa, ada ucapan-ucapan, ada gerakan-gerakan yang memang ada syarat-syaratnya tertentu. Maka tidak misalkan ketika kita mampu berdiri ketika sholat, diusahakan untuk berdiri, itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu bisa dengan duduk.
bisa dengan berbaring atau bisa dengan isyarat. Maka ini pengertian secara istilahnya. Ketika diawali dengan takbiratul ihram. Kenapa ihram? Maka diharamkan segala sesuatu gerakan bacaan di luar bacaan sholat. Ketika kita dari doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek diakhiri dengan salam, itu bacaan gerakan tertentu yang memang sudah diatur. Berbeda dengan sholat jenazah. Sholat mayit itu hanya takbir saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal. Jadi hanya takbir kemudian dan salam. Maka kita diawali dengan takbir dan doa iftitah. Ketika takbir pun Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di sini ada kesalahan yang mungkin terjadi. Di antaranya ketika kita menambah huruf hamzah al-istifham di awal lafdzul jalalah. Maksudnya apa Ustaz? Huruf hamzah al-istifham itu adalah Allahu Akbar. Maksudnya jadi si alif yang pertama itu malah dipanjangkan. Maka hamzah al-istifham itu adalah hamzah untuk bertanya, ahada kitabun, apakah ini buku? Kalau memang iya, berarti na'am hada kitabun. Kalau la, berarti bukan tidak. Maka ketika Allahu Akbar itu seperti hamzah al-istifham. Jadi ini seperti apakah Allah itu maha besar? Jadi seperti menanyakan ketika hamzah di awalnya itu panjang. Allahu Akbar. Ini beberapa kesalahannya. Ini kemudian lafaz kesalahan yang selanjutnya yang mungkin bisa terjadi. Tadi Allahu Akbar ya. Apakah Allah besar? Kemudian yang selanjutnya adalah membanyakan huruf ba. Kedap. Mana tadi? Yang selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya tadi Allahu Akbar atau terkadang Allahu Akbar. Berarti apakah Allah maha besar? Justru menanyakan ketika Akbar, A-nya itu panjang atau ba-nya yang panjang. Allahu Akbar, panjang. Jadi panjang Akbar. Nah ini kalau ba-nya panjang ini makna dari yang terbesar menjadi gendang, naudzubillah, atau bedug. Akbar itu akbar, ketika ba-nya akbarun, itu bisa diartikan menjadi gendang atau bedug, bukan jadi berbeda arti. Maka Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Nah, kemudian selanjutnya ketika lam, huruf lam. Tadi lamnya itu adalah tafkhim, tebal. Tidak tarkik, tidak Allahu, Allah, tidak Allah, tapi Allahu. Nah, ini ketika Allah, bukan Allah ya. Ketika diucapkan banyak orang Nasrani dengan menyebutkan Tuhan Allah. Nah, ini beberapa kesalahan atau mungkin saja terjadi di dalam Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak panjang atau tidak Allahu Akbar. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi pada lafdzul jalalah, pada lafaz Allah. Maka ketika tadi kita sudah panjang di alif nawainya, Pak, Bu, sudah beda arti. Kemudian nah itu ketika tarkik tipis Allah, kan lafdzul jalalah ini adalah ketika Allahu tafkhim, dibaca tafkhim, bukan Allah, bukan Allah. Selanjutnya ke doa iftitah. Bisa Bapak Ibu? Coba orang praktekannya. Allahu Akbar, sama-sama Pak Bu. Allahu Akbar. Sip. Nah, cukup. Ya, jadi bukan Allahu, bukan Allah. Jadi ente dipanjangkan, maka ketika mad
Ketika mad, ketika bacanya panjang, yang memang panjang diberikan panjang. Maka salah satu tips dan trik dalam tajwid, dalam membaca tahsin, diayunkan aja toh, ayunkan aja maksudnya teh ketika Allahu Akbar, maka yang panjang ini hanya lafdzul jalalah saja, Allahu Akbar, yang 2 harokat lafadz Allah saja. Nah, bacaan iftitah banyak ininya, sumbernya, referensinya. Maka ketika bacaan ini ada beberapa, kurang lebih 5 bacaan yang Allahumma ba'id baini. Wah, ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Allah mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, di sini tentunya ketika doa iftitah ini merupakan sunat salat. Jadi dalam salat itu ada rukunnya, ada sunat salat, ada wajibnya. Maka ada syarat sah salat ya. Nah di sini ketika kita sudah melaksanakan salat ada sunat salat. Kalau kita kelupaan, ketika kita kelupaan dalam rakaat pertama, karena iftitah itu hanya di rakaat pertama saja ketika mengawali salat, ini tidak apa-apa, sah salatnya. Tetapi kalau tidak membaca Al-Fatihah karena yang merupakan rukun salat, maka tidak sah salatnya. Lam yasih bi qiraatil Fatihah. Jadi tidak sah salat ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau doa iftitah ini sunat salat. Sah salat ketika kita kelupaan membaca doa iftitah ini. Kita bahas maknanya, artinya ketika Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, di antaraku, wa baina khotoyaya, dan di antara kesalahan-kesalahanku. Di sini kesalahan-kesalahanku ini dosa-dosaku, berarti kita memohon kepada Allah untuk senantiasa diri kita dan dosa-dosa kita dijauhkan, karena yang namanya manusia tidak jauh daripada kesalahan dan dosa, khilaf yang disengaja ataupun tidak disengaja, nu karaos atau tapi nu teu karaos, nu mawi kitu dalam doa iftitah ini, ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian kama ba'anta diibaratkan sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara jarak timur dan barat. Nah itu jauh. Allahumma naqqini, kemudian doa yang keduanya, Allah naqqini, setelah kita memohon dijauhkan dari dosa dan khilaf kita, kesalahan-kesalahan kita. Yang keduanya, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku. Kemudian diibaratkannya kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana terbersihkannya pakaian yang putih minad danas, dari noda. Kalau kita lihat mungkin pakaian putih aya noda saeutiknya Bu, Pak. Ku pembersih, ke pemutih, biar apa? Biar putih lagi. Tetapi kalau misalkan sudah kotor, sudah naonnya Bu, sudah kuleuh bahasana Bu, sudah yang tidak warna aslinya lagi, kan katingali atau ada noda sedikit pun terlihat. Maka kita berdoa di sini dalam doa iftitah ini untuk senantiasa kita dijauhkan dari dosa, dan kalaupun misal kita tentunya ada dosa, pengen dibersihkan sebagaimana kain yang putih dari kotoran, dari noda. Dan Allahumma ghsilni, ya Allah, cucilah diriku, dalam ini kiasan ya, bukan berarti kiasan ini min khotoya, dari dosa-dosaku, tadi kita dijauhkan. Kemudian ada dosa dalam, seperti dosa dalam pakaian kita, sebagaimana membersihkan kotoran atau dosa dalam tubuh kita ini, bil ma'i wasalji wal barad, dengan air, dengan salju dan embun. Nah ini diibaratkannya ketika air, salju dan embun ini sebagai alat toharoh, alat pembersih, alat bersuci. Kita boleh bersuci dengan air, kita boleh suci dengan salju dan embun. Jadi ketika kita toharoh, ketika kita berwudu itu diantaranya salah satu sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi dalam doa iftitah ini kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari segala dosa,
antara seperti antara timur dan barat, dan ketika dosa-dosa dalam diri kita pengen dibersihkan seperti bersihnya kain putih dengan air, dengan salju ataupun dengan embun. Maka dari itu tentunya dalam doa ini, dalam doa iftitah atau istiftah ini tentunya kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari segala dosa dan khilaf. Ini doa atau doa yang pertama. Ada beberapa doa itu kalau kita hafal beberapa doa iftitah boleh dianjurkan untuk mengganti misalkan bait baini, kemudian subhanaka, atau misalkan yang apa? Tabarakalladzi, yang apa? Yang wajhatu wajhiya lilladzi, wajhatu wajhiya lilladzi. Nah, ini yang keduanya subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Ini dalam hadis Umar bin Al-Khattab dari Imam Muslim dan dalam sahihnya, dari Aisyah, dari Abu Daud serta dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Subhanaka ini mensucikan Allah, tasbih. Kalimat tasbih, subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah. Tasbih, maka ketika kita sudah bertasbih kepada Allah, kita mensucikan tadi, mentakzimkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya apa? Wa bihamdika, dengan cara memujimu. Dan di antara kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur kepada Allah. Kemudian subhanaka atau subhanallah ketika kita bertasbih. Itu di antara dengan memuji, wa tabarakasmuka, dan maha suci namamu dari segala nama-nama yang khabis, nama-nama yang jelek. Maka disebutkan asmaul husna, nama-nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita berzikir di antaranya dengan asmaul husna, berzikir dengan asmaul husna. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagungan. Di sini kita ta'zim kepada Allah, maha tinggi dari segala urusan kita. Allah maha besar dari segala urusan kita. Suci dari segala kotor, suci dari segala kehinaan. Maka dari itu kita memuji kepada Allah dengan segala pujian kita. Wala ilaha ghairuka, maka tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ketika kita membaca doa iftitah ini, la ilaha ghairuka, maka ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, ada mengagungkan Allah, ta'zim. Maka kita mengagungkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Banyak sekali zikir atau talbiyah, ya, kalimat talbiyah diucapkan dalam iftitah ini. Selanjutnya ada yang lainnya. Ini bacaan pendeknya dari hadis sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim dari sahihnya At-Tirmidzi. Nah, ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Ini yang pendek, ada doa pendek. Jadi Allahu akbar kabira, Allah maha besar, kabira, aku bertakbir mengagungkannya, walhamdulillahi katsir, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang berlimpah, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratahu asila, pada waktu pagi dan sore hari. Mungkin ada yang baru tahu, ini ada doa iftitah yang sependek ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Itu doa iftitah juga. Ya, yang masyhur tadi yang subhanaka, bait baini, ini yang wajah tuh. Yang keempatnya ada lagi yang lebih pendek lagi, dari hadis Anas oleh Muslim dalam sahihnya, Abu Daud. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi padanya. Ini juga digunakan ketika doa setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga digunakan ketika doa iftitah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Haknya hak kecil, bukan alhamdu, bukan alhamdu. Maka ketika haknya hak besar, kebinasaan alhamdu. Alhamdu itu kan na'udzubillah, ya. Dibahas di doa bacaan Fatihah sebelumnya, alhamdu hak besar,
alhamdu itu kebinasaan, lillahi sudah salah arti ya. Maka alhamdulillahi hamdan katsiran, dengan pujian kita kepada Allah yang banyak. Tentunya ketika kita memuji Allah dengan kalimat talbiyah, kita thayyiban mubarokan dengan pujian yang baik, mubarokan fih, yang diberi tambahan kebaikan padanya. Makanya yang disebut dengan mubarok, yang diberkahi atau barokah. Jum'ah barokah, Jum'ah mubarok itu asal katanya dari barokah, berkah. Dalam kamus bahasa Arab itu disebutkan barokah itu ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Baik bertambahnya kebaikan kepada diri kita, bertambah kebaikan untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, bertambah kebaikan dalam harta kita, dalam rezeki kita, bertambah kebaikan dalam kesehatan kita, itu namanya berkah. Itu dimudahkan dalam segala urusan, atau dimudahkan kita untuk sholat berjamaah, itu juga berkah. Ya, jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Selanjutnya, ini bacanya yang panjang, singkatnya yang panjangnya yang dari hadis Ali bin Abi Thalib dari Muslim. Yang ini yang panjangnya, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebenarnya panjang. Ada Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, panjang. Tapi terkadang kita membaca sampai wa ana minal muslimin, baru Al-Fatihah. Nah, ini sampai panjang. Sampai tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu. Ini panjang sebenarnya doa ini, tapi terkadang kita sampai wa ana minal muslimin. Mungkin dari kita ada yang baca doa iftitah ini. Kita ke maknanya langsung ya. Panjang. Wajah tu wajhiya. Maka ketika kita wajah tu, saya menghadapkan wajahku ya, wajah tu wajhiya, atau ketika kita sholat itu saya menghadapkan diriku kepada Allah, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati, hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita sholat berarti hanya menghadapkan kita kepada Allah gitu sebenarnya. Hanifam, secara lulus hanif, maka din hanif, agama yang hanif. Maka dari agama dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sebenarnya agama yang hanif. Hanif, agama yang lurus ya. Hanif. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku itu, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa? Ketika kita sudah menghadapkan diri kita kepada Allah, kemudian kita mengikuti agama yang lurus, bukanlah aku dari orang-orang yang musyrik. Tentunya ketika musyrik dalam ini ada syirkul khafi, ada syirkul kabir, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang memang besar. Syirik yang tersembunyi itu panginten misalkan hoyong misalkan mengharap sesuatu tapi dengan selain Allah, misalkan mengharap dengan cara misalkan mudah-mudahan misalkan dengan cara yang misalkan di luar syariat, misalkan dengan memakai batu ali, misalkan batu iya misalkan dimudahkan segala urusan, berarti kan percaya dengan kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syirik khafi, ada syirik besar. Nah, ini kita berdoa dalam doa iftitah kita ini agar tidak termasuk orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Maka inna sholati, dan sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, ibadah-ibadah yang lain atau sembelihanku, mau zakatnya, infak sedekahnya, atau amal soleh lainnya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka ketika kita dengan diawali dengan doa iftitah ini sudah menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Jadi berarti kan menganggap sholat kita itu mungkin saja bisa jadi sholat yang kita laksanakan, sedang dilaksanakan itu sholat terakhir. Jadi di sini sudah berdoa kepada Allah, sudah menpasrah, berarti kumha Allah, berarti kan sudah memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan
Untuk itulah aku diperintah diantaranya dengan melaksanakan sholat ini. Wa ana minal muslimin. Kade bisi terbalik anu tadi wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah dari orang-orang yang musyrik. Wa ana minal muslimin bisi lepat wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin, jadi lepat. Saya termasuk orang-orang yang musyrik dan saya bukan orang-orang muslim. Nah, bilih lepat macana aya ma di sebelumna. Nah, wa ma ana minal ma ini manafi ma tidak. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku dari orang-orang yang musyrik. Maka ketika membaca wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, maka ketika doa iftitah ini kita sudah menghadapkan diri kita kepada Allah, kemudian menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam yang Allah mengurus orang, yang mengurus kita. Semesta alam menguge ku Allah diurus, komo orang gitunya. Komo kita selaku manusia, abdun dhaif, hamba yang lemah, yang tentunya kita la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. Maka kita serahkan segala sesuatunya, wasta'inu bis sabri wassalah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, ini yang tadi yang panjangnya, maka tadi diperingkas lagi antal maliku sampai tadi wa atubu ilaih sampai bacaan yang panjang. Itu baru doa iftitah Bapak ya. Baru iftitah ya. Kemudian tadi setelah doa iftitah ada pertanyaan, apakah ketika kita misalkan di rakaat pertama apakah harus baca ta'awudz atau tidak? Nah, ini pertanyaan, misalkan kalau kita misalkan langsung bismillah juga tidak menjadi masalah, tetapi wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, dan ketika kamu membaca Al-Qur'an fasta'idz billah. Ini termasuk daripada adab membaca Al-Qur'an. Kalaupun misalkan kita lupa tidak membaca ta'awudz dengan dalam hati kita, tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, misalkan dalam rakaat pertama kita tidak menjadi masalah, sah salat kita karena sudah membaca Al-Fatihah. Ta'awudz di sini ketika fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tujuannya apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mau sholat ta'awudz, maka isti'adah atau ta'awudz itu kita memohon perlindungan dari Allah. Karena ya, sejatinya kita manusia digoda ti payun, ti pengker, ti luhur, ti handap, ti gigirnya Pak, ti kiri, ti kanca, ti katuhu, digoda ku setan sakumaha urangna, misalkan kiatna urang setana, misalkan kelasna kiai, kelasna urang maksudnya kelasna ustad gitu, setana ge jadi nyesuaikeun. Maka menggoda orang sakumahnya dugi ka orang hilap salat we, dugi ka orang teu khusuk dina salatna. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka setelah membaca doa iftitah, sunnahnya membaca ta'awudz, sunnah jadi tidak wajib. Setelah ta'awudz baru baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Qur'an. Bacaan ta'awudz ini ada macam-macam Bapak Ibu. Terkadang kita yang paling umum dan masyhur dan jumhur ulama, yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Hati-hati, bukan a'udzu. Kalau berarti a'udzu saya kembali kepada Allah. Nah, ini salah baca ketika membaca ta'awudz. A'udzu billah. A'udzu billah berarti aku berlindung, tetapi aku kembali. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Doa yang kedua, ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kantos ngupingnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, yaitu doa yang memang ada landasannya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari bisikan was-wasnya, wa nafthihi, dan tiupannya, wa nafthihi, dan ludahnya. Ya, jadi setan itu nyesok ngaganggu ya waswis,
niup nya ngarah urang hantuk dina salat. ngaludahi ngaganggu malah ngarah ieu tenguping gitu, tenguping kana doa, kana nasihat. Jadi kan terkadang bilih kita kaludahan ku setan ya Bu, Pak, atau katiupan ngarah urang ngantuk atau hilap dina salatna. Anu katiluna ta'awudz anu katilu a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, hampir sama ya. Nah, maka kita boleh berta'awudz dengan salah satu di antara 3 ta'awudz tersebut. Katingalina tentang bacaan salat tidak bisa dituntaskan hari ini langsung beresnya. Insya Allah ada beberapa bagian selanjutnya untuk membahas, mengkaji, mempelajari tentang bacaan atau makna bacaan salat yang kita pelajari. Ini sampai ta'awudz dulu. Cukup pangitannya Pak. Insya Allah kita lanjutkan part kedua karena ada beberapa bagian yang memang yaitu perlu waktu sehingga kita mengkajinya, membahasnya tidak bisa disatu-waktukan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmahnya agar kita gunakan dalam salat kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.